Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 7 yang dapat kepercayaan dari kelompok saya untuk memimpin jalannya pembahasan kita pada hari ini. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Miftahul Jannah, ada Mutia Muflisah, Nada Husnia, ada Rizky Amalia, dan saya sendiri Mazlan. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang makna simbolik ayat-ayat tentang hari kiamat dan hari kebangkitan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, untuk pembahasan ini ada di mata kuliah Tafsir Maudu'i dan yang diampu oleh dosen Bapak Andi Hadianto. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu poin yang menjelaskan tentang konteks sosio-historis ayat-ayat ekatologis. Nah, untuk ayat-ayat ekatologis di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhir atau hari kiamat gitu. Nah, term al-yaum al-akhir secara sistematik terdiri dari dua kata, yaitu yaum dan akhir. Nah, menurut Al-Asfahmi, kata yaum mengandung dua pemahaman katanya gitu. Yang pertama yaitu mengacu pada perjalanan matahari dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya fajar gitu. Atau disebut juga sebagai kuantitatif. Nah, untuk yang kedua yaitu mengacu kepada sebuah masa atau waktu yang tidak tertentu gitu. Atau disebut juga kualitatif. Untuk term yaum al-akhir seharusnya dipahami sebagai hari kualitatif, bukannya kuantitatif. Jadi term al-yaum al-akhir di dalam Al-Quran terulang sebanyak 26 kali yang seluruhnya dirangkai dengan term al-iman billah gitu, yang artinya iman kepada Allah. Seakan inti iman itu hanya dua ini saja. Next, ajaran-ajaran eskatologis diwahyukan untuk mengingatkan masyarakat Arab yang memprioritaskan kehidupan duniawi semata. Alam pemikiran mereka menganggap ajaran eskatologis sebagai upaya pelarian dari ketidakmampuan menghadapi persaingan hidup. Dan apabila dirunut secara kronologis, maka konsep-konsep eskatologis telah diperkenalkan oleh Al-Quran sejak permulaan periode Mekah hingga akhir periode. Untuk periode fase awal perkenalan, surahnya itu ada Al-Fatihah, Al-Aqlah, Al-Alaq, Al-Fil, Quraisy, yang bisa dilihat sendiri. Temanya adalah pengenalan tentang Allah, kenabian, mengingatkan bangsa Quraisy tentang karunia Allah, dan menyampaikan wacana tentang hari kebangkitan. Untuk fase kedua, yaitu penyiapan psikologis, surahnya itu Al-Muzammil, temanya arahan untuk Nabi dan peringatan bagi kaum Quraisy atas kemaksiatan mereka selama hidup. Terus untuk fase ketiga yaitu permulaan dakwah, surahnya Al-Mudaththir, temanya sama dengan yang saya sebutkan sebelumnya. Terus fase keempat berkesinambungan dakwah, surahnya Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Infitar, Al-Insyirah, bisa dilihat sendiri, mengajak untuk mengimani hari akhir, menegaskan akan adanya kebangkitan, ancaman bagi mereka yang ingkar, janji harapan bagi mereka yang beriman, dan menenangkan Nabi bahwa Allah bersamanya. Itu temanya. Untuk fase kelima, diversifikasi audien dakwah. Untuk suratnya As-Saffat, Sad, An-Nazi'at, Az-Zariyat, Al-Ahqaf, Al-Jasiyah, Fatir, Fusilat, bisa dilihat sendiri. Temanya adalah memperluas cakupan dakwah dan melanjutkan janji dan ancaman bagi bangsa Quraisy. Selanjutnya adalah teknik yang dipergunakan oleh Al-Quran dalam menyampaikan konsep eskatologis, yaitu pertama penggambaran secara konkret tentang kehancuran alam semesta dalam peristiwa kiamat yang bersifat material konkret. Contoh suratnya ada Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Infitar, Al-Insyirah, At-Takwir, Al-Waqi'ah, Al-Fajr, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, Al-Haqqah, An-Naba, Yasin, At-Tur, Rahman, dan Qaf. Yang kedua, konfirmasi tentang kepastian adanya kebangkitan.
dan adanya penentangan terhadapnya. Contoh surahnya sama seperti yang sebelumnya. Terus yang ketiga, penggambaran secara komplit tentang surga dan neraka dengan tujuan targhib dan tarhib. Contoh suratnya adalah Al-Waqi'ah, Al-Wasiyah, Al-Mursalat, Al-Haqqah, Abasa, Ar-Rahman, Al-Mutaffifin, Yasin, Al-Insan, dan At-Tur. Untuk yang keempat, memberikan janji atau harapan untuk orang beriman dan ancaman untuk orang kafir. Contoh suratnya sama seperti yang sebelumnya. Yang kelima, afirmasi bahwa semua tindakan kita akan dievaluasi dan diberi balasan. Contoh suratnya itu adalah Al-Qari'ah, Al-Tariq, Al-Zalzalah, An-Naba, An-Najm, dan Al-Qamar. Dan yang keenam, menceritakan kisah-kisah masa lalu. Contoh suratnya adalah As-Saffat, Al-Kahfi, Saba, Al-A'raf, dan An-Naba. Yang ketujuh, afirmasi bahwa urusan kepatuhan dan ketaatan pada pedoman agama adalah pilihan manusia. Contoh suratnya adalah Asyam, Al-Lail, Al-Jasiyah, Al-Kahfi, Al-Isra, dan Yunus. Nomor 8, ajakan untuk memikirkan alam semesta sehingga muncul keyakinan bahwa sunatullah pasti terjadi. Contoh suratnya adalah Al-Infitar, Yasin, An-Nazi'at, Az-Zariyat, dan Al-Isra, serta An-Nahl. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2. Pemaknaan simbolik ayat-ayat tentang kiamat dan kebangkitan. Kiamat. Berikut ayat-ayat yang membicarakan tentang kiamat. Yang pertama ada Al-Alaq. Isi kandungan dari surat Al-Alaq yaitu kiamat dinamai Al-Alaqah karena dia pasti terjadi. Setelah mengenalkan istilah Al-Haqqah, ini kemudian berbicara tentang beberapa kaum yang binasa dan mengalami akhir yang tragis akibat pengingkaran terhadap kiamat. Dalam surat ini, kehancuran mereka disebabkan oleh angin topan yang dingin dan kencang, hingga merontakkan mereka seperti daun-daun yang berguguran. Yang kedua, ada surat At-Takwir. Isi kandungan dari surat At-Takwir yaitu berbeda dengan surat Al-Haqqah atau Al-Alaqah yang mendeskripsikan terjadinya kiamat dengan tiupan angin. Maka surat At-Takwir mendeskripsikan kiamat sebagai kehancuran tata surya dengan isinya. Setelah kehancuran terjadi, maka setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban dan kemudian diberikan balasan amalan mereka berupa surga atau neraka. Terus ada surat An-Najm ayat 62. Isi kandungannya dalam surat ini manusia diberi peringatan bahwa kiamat sudah dekat. Ia terjadi sesuai dengan ketentuan atau takdir Allah dan pasti terjadi karena merupakan sunatullah. Meskipun kiamat merupakan ketentuan Allah yang pasti, anak manusia yang lalai dan abai terhadapnya sehingga mereka lupa untuk berbakti dan patuh kepada Allah. Kesimpulannya, jadi secara simbolik kiamat menunjukkan adanya transisi, berpindahnya umat manusia dari kehidupan alam dunia menuju alam akhirat. Tanda-tanda dan episode kiamat merupakan pengimajinasian dan penggambaran seni tentang perasaan terhadap ending, kerusakan akhlak, munculnya fitnah konflik, kerusakan aturan alam. Ia juga memberikan imajinasi terhadap permulaan alam yang baru, harapan yang berkelanjutan, keadilan abadi pasca kebinasaan. Pendek kata, ia menggambarkan dunia perasaan nyata dalam bentuk imajinasi. Selanjutnya, kebangkitan. Secara teologis, kebangkitan adalah peristiwa terakhir dari perjalanan hidup manusia. Hari kebangkitan adalah kulminasi semua peristiwa kiamat, baik kecil maupun yang besar. Berikut beberapa analisis tentang ayat tentang kebangkitan. Yang pertama, surat Abasa ayat 32-42 yang menjelaskan bahwa ketika kiamat terjadi, masing-masing individu bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Yang kedua, An-Nazi'at ayat 6 yang menggambarkan bahwa manusia baru tersadar bahwa mereka sudah melenceng dari ketentuan moral manakala terjadi goncangan hidup, baik berupa pribadi maupun sosial budaya. Yang ketiga, surat Yasin ayat 61 yang menjelaskan bahwa meskipun manusia sudah mati dan dikubur di dalam tanah, ia akan dikembalikan kepada Tuhannya.
Kesimpulannya, Al-Quran melalui pengenalan konsep Al-Yaum Al-Akhir mengajarkan pada kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan haruslah dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari seluruh materi yang telah kami paparkan adalah pemaknaan teologis mengandaikan bahwa peristiwa-peristiwa kiamat, kebangkitan, kehidupan surga dan neraka adalah wilayah keimanan yang harus diyakini sebagai peristiwa nyata yang sifatnya gaib. Sedangkan pemaknaan simbolik menyaran pada pemahaman bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan dalam konteks budaya dan situasi kondisi kesejarahan tertentu yang memungkinkan pembacaan terhadap konsep-konsep eskatologis tersebut secara kontekstual. Ayat-ayat tentang kiamat sebagai kehancuran kehidupan dan akhirat sebagai wahana untuk pertanggungjawaban penyaran akan adanya kritik sosial terhadap kondisi sosial budaya masyarakat. Kiamat dan kebangkitan mendorong pembaca untuk mawas diri dan menyadari tentang situasi di mana mereka berada, sehingga mereka dapat memperbaiki setiap kesalahan dalam komponen peradaban yang mereka bangun selama ini. Oke, baik teman-teman, sekianlah pembahasan dari kelompok kami. Jika ada tersalah kata, salah sebut, salah sikap dari kami, saya mohon maaf mewakili dari kelompok 7, karena pepatah pernah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada lautan yang tak berombak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Artinya apa? Kita semua adalah makhluk Allah, dan tidak ada makhluk Allah yang namanya sempurna. Semuanya kita memiliki kesalahan dan kesilapan gitu. Maka dari itu sekali lagi saya mewakili dari kelompok 7 menyusun 10 jari, mengangkat kembah dalam arti meminta maaf jika ada kata-kata yang salah, jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, wallahu a'lam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.